Kayaknya belakangan ini nama Jeffrey Epstein sama daftar Epstein tuh muncul di mana-mana lagi ya. Mungkin Anda juga mikir, loh bukannya kasus ini udah lama banget, kenapa sekarang tiba-tiba jadi heboh lagi? Nah, ini dia biang keladinya. Ribuan halaman dokumen pengadilan baru aja dibuka untuk publik dan isinya, wow, mengungkap jaringan koneksi Epstein yang ternyata luar biasa luas. Jadi, yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas apa sih isi dokumen ini, siapa aja yang namanya kesebut, dan kenapa dampaknya bisa sampai terasa di seluruh dunia. Oke, tapi sebelum kita loncat ke dokumen-dokumen baru ini, kita refresh ingatan dikit dulu yuk. Biar kita semua paham segede apa masalahnya, kita perlu lihat lagi inti dari skandal Epstein itu sendiri. Cerita ini sebenarnya udah dimulai lebih dari 2 dekade lalu. Setelah ada investigasi di tahun 2005, entah gimana ceritanya, Epstein berhasil dapat kesepakatan hukum yang ringan banget dan super kontroversial. Butuh lebih dari 10 tahun dan keberanian para jurnalis buat ngebongkar kasus ini lagi. Sampai akhirnya, dia ditangkap lagi di 2019. Tapi, yaitu dia meninggal sebelum sempat diadili secara penuh. Dan ini nih poin yang paling krusial. Dari awal banget, para penyidik udah sadar, nggak mungkin Epstein bisa beraksi sendirian selama itu. Dia itu membangun sebuah sistem, sebuah jaringan yang rumit banget buat memuluskan kejahatannya selama bertahun-tahun. Nah, kalau mau ngerti jaringannya, kuncinya ada di satu nama, Ghislaine Maxwell. Perannya sebagai perekrut utama itu jadi bukti yang nggak bisa dibantah kalau ini tuh konspirasi yang terorganisir. Dia memang udah dihukum penjara di tahun 2022, dan itu satu langkah maju buat keadilan. Tapi hukumannya itu justru membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Siapa lagi yang terlibat? Pertanyaan itu, itu yang bawa kita ke heboh-hebohnya sekarang ini. Yuk kita lihat apa sih sebenarnya file Epstein yang lagi jadi omongan semua orang ini, dan kok bisa semua informasi ini kebuka sekarang. Penting banget nih buat dicatat. Ini tuh bukan data bocor atau kerjaan hacker ya. Dokumen-dokumen ini dirilis karena ada perintah pengadilan di Amerika Serikat. Jadi ini memang sebuah langkah hukum yang sengaja dirancang untuk transparansi. Dan skalanya gila-gilaan. Kita ngomongin jutaan halaman dokumen. Jadi, ya butuh waktu lama buat para jurnalis dan analis buat nyisir semuanya. Proses buat memahami gambaran lengkapnya tuh masih terus berjalan sampai sekarang. Dan tentunya, bagian yang paling bikin semua orang penasaran, siapa aja sih nama-nama beken dan orang-orang berpengaruh yang muncul di dalam dokumen-dokumen ini. Daftar ini, udah kayak siapa adalah siapanya para elit global. Ada mantan presiden, raksasa teknologi, anggota keluarga kerajaan, sampai para bos Wall Street dan pejabat dari berbagai negara. Ini nunjukin betapa dalamnya Epstein berhasil masuk ke lingkaran kekuasaan paling tinggi di dunia. Tapi, dan ini tapinya gede banget ya, kita harus super hati-hati di sini. Para ahli hukum dan jurnalis yang bertanggung jawab selalu ngingetin, hanya karena nama seseorang ada di dokumen, itu bukan berarti bukti dia bersalah. Banyak nama muncul dalam konteks yang biasa aja, kayak di jadwal penerbangan atau daftar kontak. Jadi, asas praduga tak bersalah itu harga mati di sini. Tapi ya gitu, mau terbukti salah atau enggak, rilisnya dokumen ini udah kayak ngelempar batu ke kolam yang tenang. Efek dominonya kerasa kemana-mana. Mari kita bedah 3 dampak utamanya. Dampak pertama, dan yang paling cepat kelihatan, itu ke individu. Di pengadilan opini publik, cuma karena namanya kesebut atau terasosiasi sama Epstein aja, itu udah bisa ngancurin karir seseorang dalam sekejap. Dan ini bukan cuma teori loh, udah ada buktinya. Lihat aja 2 contoh ini, seorang ilmuwan dan seorang politisi di Inggris. Dua-duanya langsung mundur dari jabatan penting hanya karena nama mereka muncul, padahal mereka berdua sama-sama menyangkal melakukan kesalahan apapun. Dampak kedua, informasi ini langsung diseret-seret ke panggung politik yang emang udah panas dari sananya, terutama di Amerika. Polanya tuh gampang banget ditebak. Masing-masing kubu politik langsung ngambil nama yang bisa nyerang lawan mereka dan dijadiin senjata. Demokrat, ya nyorot koneksi Trump. Republik, balas nyorot koneksi Clinton. Tragedi ini seolah-olah dibajak jadi amunisi baru dalam perang politik mereka. Oke, dan dampak ketiga ini mungkin yang paling serem buat jangka panjang. Begitu nama-nama pejabat tinggi dari berbagai negara ikut keseret, ini udah bukan lagi skandal domestik biasa. Ini kan jadi bikin mikir, jangan-jangan jaringan Epstein ini dipakai buat meras tokoh-tokoh penting dunia. Jangan-jangan ada rahasia negara yang bocor. Bahkan, kalau semua itu cuma kecurigaan, itu aja udah cukup buat bikin negara-negara sekutu jadi saling gak percaya dan bisa mengganggu stabilitas global.
Di tengah semua ribut-ribut soal politik, reputasi, dan geopolitik, gampang banget kita lupa sama inti dari semua ini. Ada satu pertanyaan yang harusnya jadi pusat perhatian kita. Terus, gimana nasib keadilan buat para korban? Nah, di sini kita lihat ada semacam tarik ulur yang kuat. Di satu sisi, para korban dan publik nuntut transparansi total. Karena cuma dengan kebenaran yang utuh, keadilan bisa dimulai. Tapi di sisi lain, ada tindakan-tindakan resmi, kayak menyunting nama-nama di dokumen, atau bahkan menarik beberapa file yang udah dirilis. Ini justru bikin orang makin curiga. Jangan-jangan masih ada yang berusaha ditutup-tutupi? Pertanyaan ini nih yang jadi intinya. Dibukanya file-file ini memang langkah maju yang penting, tapi ini baru awal dari perjalanan yang masih panjang banget. Keadilan sejati buat para korban itu bukan cuma butuh nama-nama di atas kertas, tapi butuh akuntabilitas yang nyata. Dan sekarang, seluruh dunia lagi nonton. Nunggu jawaban, apakah sistem peradilan mampu memberikannya?